Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salat summa salam, amma ba'd. Kita melanjutkan part selanjutnya ya, pembahasan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wa tujzi'u al-badanah an sab'atin ishtaraku fit tadhiyah biha wa tujzi'u al-baqarah an sab'atin kadhalik. Wa tujzi'u asyah an syahsin wahidin wa hiya afdalu min musyarakati fi ba'irin wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun thumma baqarun thumma ghanam. Selanjutnya kita membahas tentang keperuntukan adanya hewan kurban. Di sini dikatakan wa tujzi'u al-badanah an sab'atin, bahwasanya hewan ternak berupa onta. Ini onta ya, al-badanah. Onta itu mencukupi untuk kurban itu an sab'atin, untuk 7 orang. Nah, jadi yang pertama, pembahasan tentang hewan kurban berupa onta itu boleh diperuntukkan untuk 7 orang. Ishtaraku fit tadhiyah biha. Artinya apa? 7 orang itu adalah berserikat, artinya berkelompok. Artinya satu ekor onta yang tadi sesuai kriteria sebelumnya, part sebelumnya itu adalah bahwasanya untuk 7 orang. Wa tujzi'u al-baqarah an sab'atin kadzalik. Seperti halnya sapi. Namanya sapi juga adalah ketika ada orang yang berserikat, berkelompok, satu sapi yang sesuai dengan standarisasi kemarin atau bahwasanya standarisasi part sebelumnya, itu adalah satu sapi diperuntukkan untuk 7 orang. Artinya berserikat kelompok itu untuk 7 orang. Terus wa tujzi'u asyad an syahsin wahidin. Kalau untuk kambing atau domba itu adalah diperuntukkan hanya untuk 1 orang. Itu adalah an syahsin wahidin, itu untuk 1 orang saja. Jadi kalau onta itu 7 orang, sapi 7 orang, kalau kambing atau domba itu 1 orang. Di sini dikatakan bahwasanya wahia afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Nah, ini bahwasanya walaupun itu domba atau kambing itu hanya untuk 1 orang, tapi di sini dikatakan dalam syarahnya wahia afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Nah, bahwasanya kambing ataupun domba tadi itu walaupun hanya mencukupi 1 orang, akan tetapi di sini dikatakan afdalu min musyarakati, lebih utama daripada berkelompok tadi itu atau berserikat dalam berkurban seperti halnya unta. Nah, makanya walaupun kambing atau domba itu untuk 1 orang, tapi di sini disebutkan bahwasanya lebih utama daripada berkelompok atau berserikat seperti halnya onta. Ini adalah keutamaan kambing. Artinya onta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Tapi kambing di sini dikatakan wa ya afdalu min musyarakat. Itu adalah 1 ekor kambing atau kurban 1 kambing itu lebih utama daripada berserikat seperti halnya onta tadi. Ini juga penting ya. Maksudnya tentang pembagian kriteria kurban. Selanjutnya yang selanjutnya adalah di sini dikatakan arba'un wa fi badin nusi arba'atun la tujzi'u fid dhahaya. Sekarang membahas terkait ada 4 hal yang itu bahasanya 4 hal di sini itu bisa menjadikan binatang yang dijadikan kurban itu tidak sah atau tidak mencukupi. La tujzi'u fid dhahaya. Artinya ada 4 hal yang itu tidak mencukupi binatang untuk dijadikan kurban. Nah, jadi nanti kriteria ini adalah ketika ada hewan ternak entah onta, entah sapi, entah kambing itu memiliki kriteria ini, maka wala tujzi'u fid dhahaya, maka tidak dicukupkan bisa untuk berkurban. Apa saja? Nah, di sini dikatakan ahadu al-aura'u bayyin ay dhahir. Yang pertama, bahwasanya kurban itu tidak cukup atau bahwasanya tidak sah ya. Artinya ketika binatang tersebut itu adalah buta, itu adalah al-aura'u bayyin ay al-dhahir. Nah, yang mana butanya itu adalah berarti tampak ya kebutaannya, al-bayyin. Jadi dikatakan auruha wa in baqiyat al-hadaqah fil asah. Kebutaan ini itu adalah meskipun mungkin ya wa in baqiyat al-hadaqah, meskipun itu masih wujud ada biji matanya. Nah,
Artinya ketika ada hewan ternak itu buta, ya, artinya walaupun matanya kelihatan masih ada bijinya, itu tidak cukup, artinya tidak sah. Itu adalah ketika hewan ternak itu buta. Nah, ini yang pertama. Maka ketika ada kambing kok buta, itu tidak wala tujzi'u fit duhaya, maka tidak cukup dijadikan untuk kurban. Yang selanjutnya adalah wasani al-arja'u bayyin a'rajuha walau kana husul arjila inda ja'iha litadhiyah biha bisabab ittirabiha. Yang kedua itu adalah hewan ketika memiliki kriteria, di sini dikatakan al-arja'u bayyin adalah hewan ternak yang pincang, entah kambing, entah sapi atau onta yang pincang, itu nanti tidak cukup dijadikan untuk kurban. Nah, di sini dikatakan bahwasanya al-arja'u bayyin a'rajuha, artinya memang tampak kepincangannya. Hewan yang pincang itu kan kelihatan. Nah, ini tidak cukup untuk dijadikan kurban. Nah, di sini dikatakan walau kana husul arjila inda ittija'i halitatiyah. Meskipun kepincangannya mungkin terjadi adalah ketika hendak dibaringkan karena akan disembelih, setelah itu meronta-ronta. Nah, itu juga nanti tidak dicukupkan untuk dijadikan kurban. Nah, makanya termasuk harus hati-hati. Yang kedua itu adalah ketika ada hewan yang pincang, baik kambing atau sapi atau unta, itu tidak wala tujzi'u fid duhaya, tidak dicukupkan bisa untuk berkurban. Yang kedua, yang ketiga, wasalitsu al-mariduh bayyin maraduha. Nah, yang ketiga adalah ketika hewan ternak itu, binatang ternaknya mengalami sakit, artinya tidak sehat. Nah, ini juga tidak cukup. Nah, artinya apa? Memang kesakitannya atau tidak sehatnya itu memang nampak pada si ternak tadi itu, hewan tadi itu, maka juga tidak cukup. Walau wala yadurru yasiru hadal umur. Tapi ketika kok sakitnya hanya sedikit, artinya mungkin hanya sedikit, itu maka tidak apa-apa. Makanya yang tampak jelas itu memang hewan tersebut itu jelas tidak sehat, artinya mengalami sakit atau tidak sehat. Tapi ketika sedikit itu tidak apa-apa. Yang terakhir, nah, di sini dikatakan warabiu al-ajfa'u wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha min al-hazalil hasilah. Yang keempat itu adalah hewan ternak ketika memiliki kriteria al-ajfa atau kurus, nah, kurus keringnya, itu maka tidak cukup dijadikan kurban. Di sini dikatakan bahwasanya wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha. Artinya apa? Hewan yang kurusnya sampai kurus kering, yang itu sampai sumsumnya itu ya tidak ada, sampai kering, artinya dagingnya tidak ada, sumsumnya tidak ada. Nah, sini dikatakan idhaba dimaghuha minal hazal al-hasilah, maka dengan kondisi kurus seperti ini, kurus kering, nah itu tidak diperbolehkan atau tidak cukup dijadikan kurban. Ini adalah 4 hal kriteria, adalah ketika hewan ternak memiliki kriteria ini adalah wala tujzi'u ad-duhaya, maka tidak dicukupkan bisa untuk kurban. Makanya termasuk daripada kurban itu kan nanti untuk disodakohkan, maka harus keadaan hewan ternak itu adalah sehat, gemuk, karena nanti dibagikan dagingnya. Maka ketika pincang, ketika mengalami sakit, apalagi sampai buta, ini adalah sebuah problem. Makanya harus yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, hewan yang normal, hewan yang bahwasanya dagingnya juga banyak. Ketika mengalami 4 kriteria ini, maka wala tujzi'u ad-duhaya, maka tidak bisa dicukupkan untuk dijadikan kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.